Warning, sebelum gua masuk ke dalam cerita manga ini, gua mau ngingetin ke kalian bahawa manga ini adalah manga gore dan tidak cocok untuk beberapa orang. Jadi bagi kalian yang tidak suka darah, sebaiknya kalian men-skip video ini. Okey, kalau gitu gua akan langsung ke dalam pembahasan manganya. Manga ini berjudul Death Tube dan manga ini adalah manga tergila yang pernah gua baca. Nyeritain seorang anak SMA biasa bernama Machiya Tomohiro. Machiya adalah seorang anak yang masuk ke dalam klub penelitian filem. Di suatu hari, si Machiya ini tuh dipanggil oleh seorang gadis. Dan gadis itu bernama Mashiro. Si Mashiro ini nanya ke Machiya, "Apakah kau punya kamera?" Ya, Machiya menjawab, "Ya, aku punya." Dan secara mengejutkan, si Mashiro ini minta ke Machiya untuk membuat filem dengan kamera tersebut dan Mashiro akan menjadi pemerannya. Ya, Machiya mah gak keberatan dengan permintaan tersebut. Dan akhirnya, mulai dari hari itu, si Machiya selalu ngevideoin si Mashiro. Pokoknya apapun kegiatan Mashiro, semuanya divideoin oleh Machiya. Ya, bahkan saat si Mashiro ini lagi pipis, si Machiya tetap ngevideoin. Di hari itu saat Machiya mau pulang, si Mashiro nyegah Machiya untuk pulang. Ya, karena dijegah, si Machiya gak jadi pulang dan menginap di rumah Mashiro. Waktu si Mashiro mandi, si Machiya juga mandi sambil ngevideoin Mashiro. Dan saat mereka sudah selesai mandi, mereka tidur. Oh enggak, yang tidur cuma Mashiro saja, sedangkan Machiya hanya duduk sambil ngevideoin Mashiro yang sedang tertidur. Ya, Machiya ini sebagai seorang pria hampir kegoda sih sama tubuhnya si Mashiro yang aduhai. Tapi si Machiya berhasil mengontrol dirinya sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Di hari kedua pembuatan filem, si Mashiro ini ngenalin seseorang pada Machiya dan orang itu bernama Yamato. Yamato ini tuh ngaku sama Mashiro kalau dia ini adalah temannya Machiya. Padahal mah dia bukan temannya Machiya, melainkan pembulinya Machiya. Di hari itu si Mashiro bilang kalau dia lagi pacaran sama cowok itu dan si Machiya disuruh buat ngevideoin kencan mereka. Bahkan saat si Mashiro ini lagi ciuman juga disuruh untuk ngevideoin. Machiya yang melihat itu hanya menjalani arus saja. Dan setelah berciuman mereka datang ke tempat sepi untuk, ya kalian tahulah apa yang mereka lakukan. Ya benar, mereka mau ngentot. Tapi saat mereka mau melakukan hal itu, Mashiro secara tiba-tiba memukul kepala Yamato hingga berdarah. Ya, nggak sampai situ aja. Si Mashiro ini langsung memukul Yamato hingga mampus, sehingga Yamato kehilangan nyawanya. Dan setelah melakukan itu semua, si Mashiro ini malah senyum dan berkata, "Apa kau sudah merekamnya semua, Machiya?" Dan Machiya menjawab, "Ya, aku sudah merekamnya." Tapi saat si Machiya bilang gitu, Johnny-nya malah berdiri. What the fuck? Lihat orang dibunuh, si Machiya ini malah ngaceng. Fix, tokoh wanita nggak tokoh pria sama-sama stres. Oke, kita lanjut aja. Setelah kejadian itu, si Mashiro meminta memori kartunya dan si Machiya ya ngasih gitu aja. Dan setelah Machiya ngasih memori kartu tersebut, si Mashiro tiba-tiba malah ngecium si Machiya. Dan setelah mengalami hal itu, si Machiya nggak bisa tidur dengan tenang beberapa hari. Bahkan saat dia bertemu dengan Mashiro, dia malah keringat dingin. Dan di hari itu, si Mashiro ngasih uang ke Machiya sebesar 5 juta yen. Machiya berkata, "Apakah ini bayaran untuk tutup mulut?" Mashiro yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Itu sudah dibereskan tahu, pelakunya udah ditangkap." Machiya yang mendengar itu kebingungan. Padahal kan pelakunya Mashiro, kenapa malah orang lain yang ditangkap? Dan di hari itu Mashiro mengajak Machiya buat ngebuat filem selanjutnya. Machiya menolak dengan keras dan berkata bahawa dia tidak bisa tidur karena bermimpi buruk terus. Mashiro yang mendengar itu mengatakan,
Bukannya kau malah sangih ya saat aku membunuh orang? Kau itu orang mesum seperti aku. Macia membantah hal itu dan mengatakan bahwa dia tidak mesum. Yang mesum itu hanya dirimu. Tapi si Masiro ini membantah dan mengatakan, aku memang mesum, tapi aku tidak kaku. Macia yang mendengar itu berteriak dan berkata, mana mungkin orang yang ngesek dan pipis di depanku tidak kaku. Kamu pasti sering melakukan hal itu. Masiro yang mendengar itu malu dan mengatakan bahwa dia masih perawan. Dan kalau nggak percaya, coba saja sendiri kalau mau. Hah? Nggak perawan lagi? Gua sih nggak percaya, pasti udah ditusbol 5 orang tuh. Masuk. Lanjut. Dan setelah membahas itu, mereka ingin membuat filem selanjutnya. Dan filem selanjutnya akan berjudul Bunuh Diri dalam 5 Hari. Macia yang mendengar itu syok, karena orang itu adalah orang yang menolongnya dari pembulian dulu. Macia nggak percaya kalau orang itu akan bunuh diri. Gimana? Penasaran lanjutannya? Baca sendiri sana. Judulnya Dead Tube. Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa like juga. Dan sayonara. もう愛に君は気づいてないでしょ。もう愛に君は気づいて